Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tani Derita Butar-Butar, NPM 2009-20001. Asal kampus saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini akan membahas tentang aspek-aspek makna, di mana dosen pengampunya itu Bapak Immanuel, SPD, MPD. Sekian dari perkenalan saya. Terima kasih. Yang pertama, pengertian makna. Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya, sehingga dapat saling dimengerti. Makna mempunyai 3 tingkat keberadaan, yaitu yang pertama, makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan, dan pada tingkat kedua, makna menjadi isi dari suatu kebahasaan, dan pada tingkat ketiga, makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu. Pada tingkat pertama dan kedua, makna dilihat dari segi hubungannya dengan penutur. Sedangkan pada tingkat ketiga, makna lebih ditekankan pada makna dalam komunikasi. Yang kedua, aspek-aspek makna. Aspek-aspek makna dalam semantik menurut Mansur Pateda ada 4 hal, yaitu yang pertama, pengertian. Pengertian disebut juga dengan tema. Pengertian ini dapat dicapai apabila pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan pembaca mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. Misalnya, kalau kita ingin memberitahukan tentang cuaca, katakanlah hari ini hujan. Maka yang pertama-tama harus ada, yakni pendengar mempunyai pengertian tentang satuan-satuan hari ini dan hujan. Kalau antara pembicara dan pendengar mempunyai kesamaan pengertian mengenai satuan-satuan ini, maka pendengar mengerti apa yang kita maksudkan. Yang kedua itu nilai rasa atau feeling. Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Dengan kata lain, nilai rasa yang berkaitan dengan makna adalah kata-kata yang berhubungan dengan perasaan, baik yang berhubungan dengan dorongan maupun penilaian. Jadi, setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai rasa dan setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan. Contohnya, saya akan pergi, ini menunjuk pada dorongan. Yang kedua itu engkau malas, ini menunjuk pada penilaian. Kata-kata saya, pergi, malas mempunyai nilai rasa. Yang ketiga, nada atau tone. Aspek nada menurut Spilley adalah sikap pembicara terhadap kawan bicara. Dalam Mansur Pateda tahun 2001 pada halaman 94. Aspek nada berhubungan pula dengan aspek makna yang bernilai rasa. Dengan kata lain, hubungan antara pembicara dengan pendengar akan menentukan sikap yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan. Contohnya kata pulang. Kalau seorang berkata pulang dengan tanda seru, kata ini menandakan bahwa pembicara jengkel atau dalam suasana tidak ramah. Kalau seorang berkata pulang dengan tanda tanya, itu menandakan bahwa pembicara menyindir. Itu sebabnya makna kata dapat dilihat dari nada yang menyertainya. Menurut Cair tahun 2007 pada halaman 120, bunyi suprasegmental berkenaan dengan keras lembut, panjang pendek, dan jeda. Oleh para fonetisi, bunyi suprasegmental ini dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama nada.
yang kedua tekanan, yang ketiga durasi, dan yang keempat jeda. Yang pertama itu nada, di mana nada ini berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Misalnya, pada kata sate yang dianalisis dengan tinggi rendahnya nada sebagai berikut. Sate. Sate pemberitahuan bahwa ada sate. Sate dengan tanda tanya itu pemberitahuan tentang sate. Yang kedua itu tekanan. Menyangkut masalah keras lemahnya bunyi. Misalnya, dalam temuan data yang terlihat pada kata bakpao dan kata bakso. Jika kata bakpao dan bakso diberi tekanan pada kata bak, maka maknanya adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan barang atau menyimpan sesuatu. Namun, apabila ditekankan pada kata pao dan so, tentu tidak akan memiliki makna, sehingga bunyi yang dihasilkan tidak berarti. Yang ketiga itu durasi. Bunyi dalam durasi ini dapat dibedakan dari panjang pendeknya ketika bunyi diucapkan. Contohnya kata bulat dan tahu bulat. Dalam bahasa Indonesia, aspek durasi ini tidak membedakan makna atau tidak fonemis, juga tidak memiliki makna atau tidak morfomis. Dalam bahasa Inggris, bal berarti bulat. Apabila dikaitkan ke dalam linguistik, pada temuan data kata bulat sama artinya dengan tahu bulat yang sama-sama memiliki makna berbentuk bulat. Yang keempat itu jeda atau kesenyapan, berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Misalnya pada temuan data pada kata es tungtung dan es woles. Kesenyapan terjadi pada kata es tuntung dan es woles. Ketika akan mengujarkan kata es tungtung dan es woles, terjadi kesenyapan yang tak terbatas sebelumnya. Kesenyapan tengah terjadi antara ucapan kata-kata dalam kalimat. Misalnya, pada kata es dan tuntung, dan pada kata es dan woles. Pada es tuntung dan es woles, atau ucapan antar suku kata yang terjadi pada kata es tuntung, es dan woles, meskipun kesenyapan bunyi yang diujarkan secara singkat. Yang keempat, maksud atau intention. Aspek makna tujuan ini adalah tujuan atau maksud baik disadari maupun tidak akibat usaha baru peningkatan. Misalnya, dengan mengatakan penipu kau dengan tanda seru, tujuannya yaitu supaya kawan bicara mengubah kelakuannya atau tindakan yang tidak diinginkan tersebut. Demikianlah materi yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih.